hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh dibebaskan, kami boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Biarlah melalui pujian sembah kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu, dan kami siap mendengarkannya, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali lagi bisa bersama-sama beribadah. Kita mau buka langsung firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-154. Mazmur 119 ayat yang ke-154. Demikian firman Tuhan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Saya ulangi lagi. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Pada saat ini bangsa Indonesia sudah menjalani kemerdekaan selama 75 tahun. Di mana kemerdekaan ini dikerjakan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan sangat berat, pertempuran yang sangat berat demi tercapainya satu sasaran, yaitu merdeka. Semua berjuang, semua kerja keras. Jadi dengan kata lain, apabila seseorang ingin mengalami kemerdekaan, harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Harus dengan fokus sasaran yang ingin dicapai, yaitu merdeka, menang. Pada satu saat saya melihat film dokumenter Perjuangan 45, di mana di situ ada seorang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia. Ya, kalau film dokumenter tuh biasanya orang yang bekerja dalam kabupaten atau apa itu biasanya pakai belangkon dan sebagainya ya. Ternyata orang itu yang dalam film dokumenter semua tahu bahwa Indonesia dijajah. Semua orang ingin merdeka. Tapi orang ini yang dalam film tersebut menyalahgunakan, sasarannya tidak fokus pada kemerdekaan. Tapi justru malah orang ini jadi pengkhianat,
mau dibayar. Jadi fokusnya bukan merdeka, padahal dia rindu untuk merdeka. Bahwa bangsa Indonesia saat itu rindu juga untuk mengalami kemenangan. Tapi pengkhianat ini, pecundang ini, dalam film itu menerima suap, menerima uang supaya mereka istilahnya boleh hidup dalam berkelanjutan, tapi tetap dalam penjajahan. Nah, sasarannya salah, tujuannya salah, sehingga mereka ini ketika mati pun bukan dikatakan sebagai pejuang, tapi mereka akan dikatakan sebagai pecundang. Kemenangan yang dicapai dengan perjuangan atau pengorbanan untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi mereka berjuang dengan susah payah. Mereka berani mati, bahkan gugur dalam peperangan, dalam pertempuran. Mati sebagai pejuang. Untuk apa? Untuk membuka jalan kepada kemerdekaan, kemenangan ini, sasaran utama. Mereka rela mati berkorban. Sehingga terjadi kemerdekaan penuh, sehingga terjadi kemenangan yang dialami sempurna. Dan ini mengalami proses. Ya sekali lagi, kemenangan, kemerdekaan tidak bisa langsung serta-merta tanpa pertempuran peperangan. Indonesia mengalami hal ini. Demikian juga dalam kehidupan kerohanianmu. Seseorang tidak akan bisa mengalami kemenangan, seseorang tidak akan bisa mengalami kemerdekaan sepenuhnya apabila tidak melalui pertempuran. Tapi musuh yang kita hadapi bukan musuh sembarang musuh. Musuh sangat besar, yaitu si iblis, yang setiap saat membelenggu, yang setiap saat membuat kita menjadi tidak bebas, sehingga kita seakan-akan dipenjara. Seakan-akan kita dijajah hidup kita sehingga kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Maka di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28, coba tampilkan. Kisah Rasul 17 ayat 28. Dikatakan demikian. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup. Dan di dalam dia kita ini bergerak. Dan di dalam dia kita ini ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sekali lagi, musuh yang kita hadapi dalam perjuangan secara rohani ini musuh yang gede juga. Tapi kita bersyukur melalui firman Tuhan dikatakan, di dalam dia, kita ini bisa bergerak, kita bisa hidup, kita bisa ada. Nah, yang menghimpit, yang menawan kita, yang membelenggu kita, si iblis ini berusaha untuk kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa ada sebagaimana yang Tuhan mau. Maka kita baca dalam Mazmur tadi 119. Itu merupakan satu jeritan dari semua orang. Pada saat itu ditulis oleh Mazmur, di dalam Mazmur mengalami suatu himpitan di mana segala sesuatu seolah-olah menghimpit hidupnya sehingga mereka mengatakan, Tuhan perjuangkanlah perkaraku. Indonesia sudah merdeka. Ada yang memperjuangkan bahkan sampai mati. Dalam kehidupan kerohanian juga sama. Ketika kita masih dijajah, ketika kita masih dalam belenggu dosa, maka ada yang memperjuangkan. Ada yang sampai mati berkorban buat saudara dan saya. Yesus sudah melakukan semua. Yang membuka jalan untuk kemenangan menuju sasaran itu. Nah, di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan engkau hidup loh. Engkau bergerak dan engkau ada. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 154, maka perjuangan ini dilakukan oleh Allah sendiri. Dia sendiri yang sudah berkorban. Perjuangkan perkaraku ya Tuhan. Perjuangkan masalahku, perkaraku yang setiap hari menghimpit, yang membuat aku tidak bisa bergerak. Bagaikan dijajah. Lah diperjuangkan. 3 hal di situ dikatakan. Diperjuangkan.
Allah sudah memperjuangkan hidupmu. Allah sudah mengorbankan dirinya hanya supaya engkau memperoleh kemerdekaan, supaya engkau memperoleh kebebasan. Ada contoh dalam Alkitab, di dalam Yeremia 50 ayat 33. Coba tampilkan. Yeremia pasal 50 ayat 33. Itu ceritaan di mana Israel dijajah oleh Babel. Maka dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka, tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Nah ini, seolah-olah ini iblis ini juga menawan kita, seolah-olah belenggu ini tetap menahan kita sehingga kita tidak bisa bergerak, sehingga kita tidak bisa bebas. Dan betapa sukarnya untuk melepaskan ini. Ayat yang ke-34 dikatakan demikian. 34. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Iblis kuat, tapi penebus kita, penebus mereka lebih kuat. Katakan, penebus mereka adalah kuat. Siapa? Tuhan semesta alam namanya. Wah, lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa. Untuk apa? Tentulah ia akan memperjuangkan perkaramu. Memperjuangkan perkara mereka. Supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Saat itu bangsa Israel, Yehuda, wah dijajah, ditawan. Mereka tidak bisa melepaskan. Mereka tidak bebas. Mereka tidak bisa bergerak. Wah, penawannya sangat kuat sekali. Tapi dikatakan, penebusku, harus ada yang menebus. Harus ada yang membebaskan. Oh, ini kuat sekali. Penebusku, penebus mereka adalah kuat. Karena Tuhan semesta alam namanya. Wah, gak ada tandingannya. Yesus Kristus sudah melakukan. Allah yang perkasa melalui pujian-pujiannya. Allah yang kuat, Allah yang gagah, Allah yang perkasa. Yang kuat. Alam semesta yang punya dia. Semua tunduk sujud menyembah dia. Itu yang menebus. Itu yang membela perkaramu. Supaya kita apa? Sasaran utamanya merdeka. Indonesia mengalami kemerdekaan. Ada pejuang yang memperjuangkan sehingga mereka mati berkorban. Tapi mereka mati sudah itu selesai. Kerohanian kita juga sama. Ada yang memperjuangkan. Yesus sudah mati. Tapi Yesus bangkit. Menang. Lah dalam perjuangan ini loh. Ketika memperjuangkan ini bukan hanya berjuang lantas selesai. Sudah merdeka selesai. Enggak. Harus ada yang diisi dalam kemerdekaan itu. Dalam tema pagi ini saya berikan judul gugur 1. Tumbuh berapa? 1000. Tujuan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Gugur 1 boleh. Tapi harus bisa tumbuh 1000 para pejuang-pejuang yang hebat. Mengisi kemerdekaan dengan sesungguhnya. Yesus juga mati, berkorban. Memperjuangkan perkaramu, memperjuangkan masalah yang ada di dalam Mazmur juga dikatakan, perjuangkanlah perkaraku ya Tuhan. Sudah diperjuangkan, sudah menang, karena dia Tuhan semesta alam namanya. Tapi bukan hanya berhenti di situ, harus kau isi perjuangan yang sudah dimenangkan oleh Yesus. Maka dari firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan. Kemerdekaan Indonesia itu sudah 75 tahun. Apabila tidak dikerjakan kemerdekaan ini, firman Tuhan juga menulis, jangan menyia-nyiakan kemerdekaanmu. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Engkau isi supaya tumbuhin tadi. Gugur 1 sudah.
Harus tumbuh 1000. Siapa yang tumbuh 1000 itu? Saudara dan saya. Dalam perjuangan rohani harus tumbuh. Pertumbuhan rohani harus nyata. Harus ada. Tidak usah aku merdeka, wis bebas leha-leha. No, enggak. Harus benar-benar diisi kemerdekaan ini. Yang kedua dari Mazmur tadi. Memperjuangkan, sudah memperjuangkan. Memperjuangkannya juga harus ditebus dengan darah. Mereka para pejuang-pejuang 45 meninggal semua dengan darah, mereka berani berkorban. Yesus Kristus juga sama, memperjuangkan, menebus dengan apa? Dengan darah yang mahal, bahkan sempurna. Ibrani 7 ayat 25, coba tampilkan. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan demikian, bahwa tebusan ini sangat mahal sekali. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, mengerjakannya dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sempurna. Sebagai penebus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan sempurna, menyelamatkan saudara dan saya dengan sempurna. Ya, di dalam Mazmur tadi itu, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Dan yang ketiga dikatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Dihidupkan. Lah, yang namanya dihidupkan ini enggak pasif, tapi aktif, saudara. Saudara dihidupkan sesuai dengan janjinya. Coba tampilkan yang Mazmur aja, Mazmur 119, 154. Itu sebagai ayat utama. Perjuangkanlah perkaraku. Kita sudah diperjuangkan. Wah, pengorbanannya luar biasa kalau saudara mengerti arti dari penyaliban. Diperjuangkan, bahkan ditebus dengan darah yang mahal. Tadi kita baca Ibrani, sempurna penyelamatan, nggak ada tunggalnya, nggak ada yang bisa menyamai dengan penyelamatan dari Yesus Kristus. Sempurna adanya, tebus dengan sempurna, dengan darah yang mahal. Para pahlawan Indonesia juga menebus juga dengan darah. Tapi ini lebih dari segalanya. Tuhan semesta alam namanya, yang punya segalanya. Dia menebus saudara dan saya. Lantas hidupkanlah sekali lagi. Hidup. Saudara hidup. Saya hidup. Bukan hanya hidup untuk gaya-gayaan, bukan. Tapi hidup untuk mengisi. Apa arti dari kehidupan itu? Apa dari kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Allah? Apa dari kebebasan yang sudah menebus saudara dan saya? Kalau di dalam Galatia 3, Galatia 5, itu dikatakan bahwa manusia, kenakanlah manusia yang baru, memakai perlengkapan senjata perlengkapan Allah. Di dalam Kolose 3 juga dikatakan, hendaklah engkau mengenakan manusia baru, maka manusia lamamu harus engkau tinggalkan, supaya engkau dibangkitkan ini, dihidupkan ini. Coba kita tampilkan Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Dikatakan demikian, karena di dalam Dia, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Gugur 1 sudah dilakukan, tapi tumbuh 1000. Arti dari tumbuh, engkau harus bergerak, engkau harus hidup, dan engkau harus ada di dalamnya, mengisi kemerdekaan, mengisi, mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau yang sekolah yang benar, ngisi, jangan sekolah asal-asalan, sekolah beneran. Lain kerja beneran, ya, bukan kerja sembarangan. Maksudnya kerja usah karpe lah, pray mumpung corona,
telepon ae wis, aku sakit pilek padahal nggak pilek, nang dinding kok mlakune ya toh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau beribadah dengan sungguh-sungguh, benar-benar. Dalam rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga juga harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai bapak, kepala rumah tangga juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita di dalam Dia, kita sudah mengalami penebusan, kita sudah mengalami pembelaan yang sesungguhnya. Dia sudah memperjuangkan supaya engkau hidup. Sekali lagi, hidup. Kehidupan, mengalami kehidupan sesuai yang dijanjikannya. Jadi sasaran utama ketika Tuhan disalibkan, Yesus disalibkan, sasaran utamanya Dia rela untuk gugur, Dia rela untuk mati, hanya untuk supaya engkau boleh bertumbuh, supaya tumbuh 1000 ini. Ya, tapi ketika sebelum tumbuh ini harus ada sesuatu yang harus dimatikan dulu. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat selanjutnya yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dikatakan ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan, Yesus yang sudah mati, yang sudah menyelesaikan semua perkara, semuanya diselesaikan semuanya, bahkan Dia sudah menebus dengan sempurna, dan Dia bangkit, maka Dia merindukan juga saudara dan saya juga bangkit, tumbuh di dalam Dia, bersama dengan Dia. Maka ketika tumbuh ini, dibangkitkan ini, berarti harus ada yang mati. Kehidupan saudara, kehidupan saya yang lama harus dimatikan. Manusia yang lama harus mati juga. Harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka ketika kita dibangkitkan, maka kita bergerak. Sekali lagi, Indonesia mengalami kemerdekaan sampai 75 tahun saat ini. Ketika menjalani perjalanan setelah kemerdekaan, menjalani ini, mereka berjalan tidak asal-asalan. Mereka mengerjakan, mereka membangun semuanya ini tidak asal-asalan. Harus memiliki dasar yang kuat. Maka ada undang-undang dasar. Segala sesuatu harus memiliki dasar. Indonesia berdiri merdeka, kuat dan berjalan, harus ada dasar yang kuat. Undang-undang dasar yang tidak boleh diganti, yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh ditambahi, dikurangi. Itu udah dasar yang kuat. Saudara dan saya juga sama. Sudah diselamatkan, sudah ditebus. Maka ketika kita mengisi kemerdekaan dalam Kristus, ketika kita mengerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh, ketika kita hidup, ketika kita ada, ketika kita bergerak, harus dengan dasar yang kuat juga. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara telah menerima. Karena ada penebusan tadi yang sudah diperjuangkan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, memiliki dasar yang benar, dan setelah itu kamu boleh dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, kita sudah diperjuangkan, kita sudah ditebus, maka kita dihidupkan menjalani kehidupan ini bersama dengan Kristus. Maka dikatakan, hendaklah engkau memiliki dasar yang kuat juga. Engkau berakar di dalam Dia, dan engkau dibangun bersama dengan Dia, menjalani semuanya ini. Nah, ini yang dikatakan, di dalam Dia engkau hidup loh. Di dalam Dia engkau bergerak ini, membangun ini.
Dan di dalam dia engkau ada. Ada itu artinya ikut ambil bagian, saudara. Ada. Wah, bukan yang pasif, tapi aktif. Yang namanya bertumbuh. Bahkan dikatakan boleh rela sampai mati pun. Karena gugur 1 tumbuh 1000. Tumbuh 1000 ini bukan hanya enak-enakan. Berani mempertahankan Indonesia yang sudah merdeka. Bila perlu dengan korban juga. Wah, ada contoh dalam firman Tuhan, yaitu Esther. Seorang tokoh di mana Esther ini pada saat itu bangsa Yahudi mengalami tekanan oleh seorang yang bernama Haman. Di mana Haman tidak memerintahkan dan minta surat oleh raja supaya bangsa Yahudi ini dibasmi semua. Artinya ditindas lagi. Wah, bangsa Yahudi saat itu merasa tertekan. Walaupun sudah merdeka, istilahnya Esther ini sebagai ratu pengganti Wasti. Dan Esther ini diberi kebebasan oleh raja saat itu. Dan Esther ini mendapatkan kasih karunia dari raja. Mendapatkan belas kasihan dari raja. Mendapatkan hak istimewa dari raja. Saudara dan saya juga mendapat hak istimewa dari raja. Tapi ketika ada masalah yang terjadi, Esther tidak tinggal diam. Karena Esther tahu dia hidup, maka dia harus bergerak. Dan dia harus ada di dalamnya. Maka ketika mendengar ada masalah yang terjadi, maka Esther ambil bagian. Maka dia menghadap raja untuk memperjuangkan juga. Supaya semua memperoleh kasih karunia dari raja. Coba tampilkan dalam Esther pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Esther pasal 5 ayat ke-8 itu sama juga Esther pasal 7 ayat yang ketiga. Sama. Ini saya baca. Jikalau hamba, ini Esther. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, suruh datang kiranya. Datang pulalah kiranya raja dengan Haman, dan seterusnya. Jadi Esther ini menghadap ke raja untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih sayang, supaya dia yang mengalami kemerdekaan, mengalami kasih karunia ini juga dia ada dan hidup di dalamnya. Saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, dapat kasih, dapatkan anugerah, supaya engkau hidup juga, kerjakan. Esther mengerjakan, dia bukan berdiam diri. Coba tampilkan Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Ini yang dikerjakan oleh Esther. Pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Katakan demikian, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah ini, ketika saya membaca ini saya ingat lagunya, gugur 1. Esther berani. Bahkan sampai aku mati, aku mau melakukan. Saudara dan saya juga ditebus toh, dan mengalami anugerah toh, mengalami kasihnya. Berani mati nggak buat Tuhan? Mati cik gurung kawin gurung duwe mobil Alphard wah kesuwan duwe mobil Alphard gak bertindak, saudara.
Nunggu apa? Ester melakukan. Ester mengerti apa yang dikatakan dalam pembelaan yang kuat itu. Aku mengerti pembelaku ini kuat, penebusku ini sangat kuat, luar biasa, tapi aku harus ambil bagian di dalamnya. Aku harus hidup dan aku harus bergerak. Aku ada supaya aku juga tumbuh bersama-sama. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kekristenan. Engkau juga harus bertumbuh. Kita sudah memiliki dasar yang kuat di dalam Kristus supaya engkau dapat bertumbuh, engkau berakar, bertumbuh dan berbuah. Buah ini loh yang dinantikan. Buah ini yang diharapkan. Sama dalam perjuangan Indonesia, buah-buahnya mana? Dari anak-anak negeri ini. Itu yang dinantikan. Memperjuangkan terus, menghasilkan buah-buah buat negeri bangsa Indonesia. Kita sudah diperjuangkan juga sama. Dinantikan buah-buahnya untuk kemuliaan namanya. Wah, Ester melakukan. Paulus juga melakukan. Paulus menegur pada jemaat yang di Filipi. Paulus mengerti bahwa yang menebusku adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, sehingga dia tidak mau berdiam diri, tapi dia juga harus bertumbuh. Karena dia mengerti ada yang satu sudah gugur, sudah meninggal, sudah berkorban tapi bangkit. Aku juga harus bertumbuh bersama-sama dengan dia. Maka dia memperingatkan di Filipi, jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini jemaat yang sebelum ditegur oleh Paulus merupakan jemaat yang sudah memperhatikan setiap firman yang didengar, sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus melalui firman-firmannya, tapi jarang melakukan. Maka Paulus menegur. Paulus mengatakan juga, ketika masalah yang terjadi, persoalan yang ada sekalipun sebesar apapun, dia nggak takut. Karena Allah yang menyertai dia. Bahkan Allah yang selalu memenuhi segala keperluannya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita baca tadi, menurut sesuai janjinya dalam Mazmur 119. Bangkitkanlah aku sesuai dengan janjimu. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Paulus juga menulis, dia memenuhi segala keperluanku, menghadapi masalah apapun juga aku nggak takut. Karena menurut kekuatan dan kemuliaanmu, menurut janjimu, dia berjalan. Bahkan di dalam Filipi pasal yang keempat, di dalam ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Dia mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Wah, mengerti. Paulus mengerti bahwa Allah yang menebus dia, yang menyelamatkan, memperjuangkan, Allah yang kuat. Ketika sudah memperjuangkan atas kita, disuruh untuk berjalan mengerjakan keselamatan ini, tidak ditinggalkan sendirian. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengerti dan dia menegur pada jemaat di Filipi. Kenapa dia berani menuliskan di sini? Di dalam perikop ini, Filipi pasal 4 ayat yang 10, coba tampilkan Filipi pasal 4 ayat 10. Karena jemaat di sana belum bisa bergerak, belum bisa mengerti, belum bisa mengisi kemerdekaan itu, belum bisa mengerjakan, belum bisa ada ambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Allah. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Wah, sudah pikirannya sudah mulai memikirkan, perasaannya sudah mulai bertumbuh kembali. Tapi memang selalu ada perhatianmu, tapi gak ada kesempatan bagimu. Memperhatikan bagus luar biasa. Saudara memperhatikan satu sama lain bagus. Tapi bertindak enggak. Dikatakan memang selalu ada perhatianmu. Aku sangat bersuka cita.
pikiranmu, perasaanmu sudah mulai bertumbuh. Ada perhatian, tapi kesempatan melakukan, bergerak ini loh. Aku ada ini loh, yang belum. Sekali lagi, gugur 1, tumbuh 1000. Tumbuh ini artinya apa? Tumbuh artinya engkau hidup, bergerak, dan engkau ada di dalamnya. Ini yang Tuhan mau. Pada saat itu perikop ini mengatakan bahwa Paulus menyadari segala kekurangan apapun juga Tuhan yang cukupkan. Maka di ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku di dalam kekurangan aku mengalami. Di dalam kelebihan aku juga mengalami semua. Tapi segalanya ini Tuhan yang mencukupkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan berarti lantas Paulus menegur jemaat di Filipi untuk minta-minta, bukan. Tapi menggerakkan jemaat Paulus supaya apa? Kamu harus bertumbuh. Aku sudah gugur, Allah sudah mengatakan, aku sudah menyelamatkan, aku sudah mati untuk kemerdekaan, untuk kemenangan yang sejati. Tapi kamu harus tumbuh. Lantas Paulus menulis juga dalam Filipi 4 tadi. Kalau nggak ada kesempatan, ayat 14. Filipi 4 ayat 14 sekarang. Namun baik juga perbuatan bahwa kamu telah mengambil bagian. Ini yang dimaksudkan. Kamu mengambil bagian. Sudahkah saudara mengambil bagian? Sudahkah saudara bertumbuh yang sesungguhnya? Sudahkah saudara hidup? Sudahkah saudara bergerak? Sudahkah saudara ada di dalamnya? Paulus menulis, baik perbuatan, engkau mengamati, engkau mengawasi, baik, engkau memperhatikan, baik, tapi lebih baik lagi, kamu mengambil bagian. Wah, dalam hal ini mengambil bagian ini banyak. Atas orang-orang mulai berpikir, ya mesti ngomong persembahan mana, ngomong persembahan lain. Bukan. Ambil bagian ini dalam segala hal. Maka Paulus menegur, jangan ngomong persembahan, jangan ngomong uang. Coba tampilkan ayat yang ke-17. Tampilkan ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bukan itu. Kalau orangnya berpikiran uang, matilah dengan uang. Seperti Ananias Safira, matilah dengan uang. Tapi yang dimaksud ini, tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan apa? Buahnya. Engkau boleh bertumbuh, engkau boleh hidup, engkau boleh ada, engkau boleh berdiri saat ini pun bukan karena uang, hitung duit piro, hitung duit, motor duitan. Tapi yang dimaksud ini, engkau ambil bagian, enggak? WL, singer, pemain musik, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, kau ambil bagian, enggak? Kalau belum, permisi bicara, boleh dikatakan engkau belum hidup. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita bergerak. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita ada, ambil bagian. Wah ini, bukan pemberian itu, bukan jasamu, bukan karena kekuatanmu, bukan. Melainkan buahnya yang makin memperbesar siapa? Keuntunganku? Keuntunganmu. Memperbesar keuntunganmu. Maka dikatakan dalam Mazmur tadi, hidupkanlah aku Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Dihidupkan, saudara, supaya janji Allah terjadi dalam hidup. Sama seperti Yeremia 50. Coba tampilkan sekali lagi Yeremia 50 ayat yang ke-34. Yeremia 50 ayat 34. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya apa? Memberi apa? Tentraman. Sesuai dengan janjinya. Untuk saudara
yang berani bergerak, yang berani ambil bagian dalam segala hal. Sekali lagi jangan berbicara tentang pemberian itu, tapi berbicara tentang buah. Sudahkah kita menghasilkan buah? Sudahkah kita bertumbuh? Sekali lagi tema hari ini, sudah ada yang gugur satu, supaya tumbuh 1000. Sudah ada yang menyelamatkan, sudah ada yang mengerjakan, sudah ada yang menebus, sudah ada yang memperjuangkan, supaya kita memperoleh hidup dan engkau bertumbuh dan berbuah. Ini yang Tuhan mau. Maka Filipi 4 ayat 19 tadi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Biarlah renungan pagi hari ini menjadi satu kekuatan buat kita juga, bahwa yang menebus engkau, yang menyelamatkan engkau adalah Allah yang kuat, yang perkasa, yang memenuhi segala keperluanmu, sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Kita boleh berdiri, kita boleh ada, bertumbuh dan berbuah. Gugur 1, tumbuh 1000. Salam merdeka dan berkemenangan dalam Yesus Kristus. Merdeka! Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kalau pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu, Engkau yang sudah berkorban, Engkau yang sudah mati, Engkau bangkit dan menang, agar kami juga boleh bertumbuh. Kami boleh dibangkitkan dan kami boleh menang di dalam Engkau. Dan kami boleh berbuah, ambil bagian di dalam Engkau Tuhan. Gugur 1, tapi akan tumbuh 1000. Yaitu para jemaat-Mu yang setia, jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Maka mereka boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau yang selalu menyertai. Segala perkara aku dapat tanggung bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan sejahtera buat kami semua. Kami memperoleh kekuatan yang baru karena pembebasku, penebusku adalah kuat, perkasa. Alam semesta tunduk pada Engkau. Dan kami percaya Engkau juga turut serta. Maka kami boleh mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kalau sampai saat ini boleh menjalani sampai 75 tahun hari kemerdekaan, Engkau yang sudah memberkati kami. Biarlah Engkau juga memberkati, Engkau memakai Bapak Presiden beserta dengan kabinet yang ada. Presiden Jokowi beserta dengan staf-stafnya sampai pada RT RW. Biarlah mereka mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai, bahkan Engkau memberkati bangsa kami. Dan kami sebagai bangsa Indonesia, biarlah kami juga mengisi kemerdekaan ini dengan tanggung jawab. Kami bersyukur sampai saat ini kami peroleh kedamaian, kesejahteraan. Karena Engkau juga turut campur tangan bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah virus wabah ini juga boleh berlalu. Engkau yang menyertai, Engkau yang menjagai kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya, meluputkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa kami, berkati kami semua. Biarlah kami benar-benar memiliki berkat yang daripada Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami tidak berpisah pulang, biarlah berkat-Mu juga melimpah untuk kami.
Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau selalu menyertai kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai engkau, yang selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.